Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Bangsa, selamat datang di podcast Bella Berbangsa, sebuah ruang inspirasi yang menggali makna cinta tanah air dari sudut pandang generasi penerus Indonesia, para calon aparatur sipil negara. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Kalsum, akan mendampingi Anda semua dan hari ini kita akan membahas topik penting yaitu visualisasi bangsa yang mengubah rasa cinta tanah air dan bangsa. Bukan lewat kata-kata besar, tapi lewat tindakan nyata dan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Nah, sekarang kita sudah bersama 4 narasumber yang luar biasa yang mewakili semangat muda para CASN baru. Langsung saja kita kenalan. Baik, terima kasih. Saya Frankie, saya ASN yang ditugaskan di RRIND. Halo Mas Franky, selamat pagi. Selamat pagi, Kak Anissa. Ya, Halo semuanya, saya lanjut. Dari RRI Bandung. Saya di sini bersama Teknisa. Selamat pagi juga Egi. Selanjutnya, Ya, perkenalkan saya Indah Izatin dari RRI Semarang. Bisa dipanggil Indah. ada juga Kak Indah, selamat Iya, bergabung. Selanjutnya, Halo semua, kenalkan saya Fuadi Daci dari Satuan Pengawasan Intern. Boleh dipanggil oke. Wandi, Mbak. Halo Kak Wandi, selamat pagi juga. Nah, Selamat pagi. tanpa berlama-lama, sekarang kita langsung ke topik pembahasannya ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan nih. Apa makna menurut kalian, apa makna bangga menjadi bagian dari Indonesia? Kalau boleh menjawab, Kak Franky, menurut Kak Franky gimana? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, makna saya berbangga sebagai bagian dari Indonesia adalah tentu yang pertama bahwa saya lahir di Indonesia kan. Keluarga terus sanak famili juga di Indonesia. Tentu itu menurut saya Indonesia itu melekat di darah daging saya. Nah, terus makna yang lain muncul kesadaran bahwa oh saya ini bagian dari Indonesia dan apa yang harus saya berikan untuk Indonesia itu. Jadi dengan melakukan hal-hal sederhana, apalagi sekarang saya bersyukur diterima sebagai ASN, apalagi di RRI yang merupakan salah satu cara untuk menjadi bagian dari Indonesia itu sendiri. Dan saya rasa inilah saatnya saya harus membuktikan bahwa saya adalah Indonesia. Mungkin dengan hal-hal sederhana, dengan sesuai profesi saya yang sekarang, bahwa saya ditempatkan di RRI, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Saya harus memberikan informasi yang baik, informasi yang benar, informasi yang edukatif, dan juga menjadi hiburan untuk masyarakat. Kalau menurut saya itu bangga menjadi Indonesia. Oke, keren sekali jawabannya Mas Franky. Jadi begitu ya Mas Franky, sangat bangga gitu diterima di RRI, terutama RRI MD ya Mas. Iya benar. Ya, Eh, di terus setelah saya masuk di RRI itu akhirnya saya mengetahui bahwa menjadi bangga menjadi bagian dari Indonesia itu bukan harus menjadi menjadi orang yang benar-benar dipandang, contohnya pejabat atau public figure, tapi dengan hal-hal sederhana. Menjadi penyiar itu bangga, itu menurut saya kan. nah, bangga menjadi penyiar, betul sekali. Jadi profesi apapun kita Nah, mestinya harus berbangga ya menjadi bangsa nah, Indonesia. selama profesi itu benar ya. Nah, betul betul betul. Iya. Apakah ada yang mau ditambahkan?
Mas Franky mungkin atau sudah? Menurut saya sudah dulu itu. Oke. Terus nih, lanjut ke pertanyaan kedua. Kita nih sebagai calon ASN, bagaimana kalian memaknai rasa bangga berbangsa dan bernegara gitu dalam tugas sehari-hari? Mungkin Kak Egi bisa menjawab. Baik Mbak Anissa, terima kasih. Kalau saya ya sebagai CASN, saya menyadari bahwa setiap keputusan yang saya ambil akan berdampak nih kepada masyarakat. Karena saya bukan hanya sebagai pekerja yang administratif, tapi juga sebagai pelayanan publik. Dalam setiap tugas, saya mencoba bertanya kepada diri saya atau reminding kepada diri saya apakah ini bakal mempermudah urusan audiens atau rakyat. Nah, jadi rasa bangga berbangsa ini saya wujudkan dalam bentuk tanggung jawab dan empati saya terhadap warga negara. Nah, kebetulan sama juga dengan Mas Franky, saya juga diterima di RRI Bandung. Jadi, em, tugas saya ya menyiarkan berita yang untuk mempermudah rakyat. Seperti itu sih, Mbak. Wujud bela negaranya. Benar. Saya juga setuju dengan Kak Egi ya. Jadi bukan hanya pekerjaan administratif, tapi juga pelayanan publik Ya kan, untuk mewujudkan itu tanggung jawab juga ya. ya betul. Jadi sebagai pelayanan publik, penyampaian informasi seperti itu ya, Mbak. Berikutnya, hal yang lain yang ingin saya tanyakan itu seringkali nih kita berpikir bela negara itu tuh hal yang besar gitu. Padahal tuh bisa dimulai dari hal yang kecil mungkin. Nah, menurut teman-teman di sini, apa sih contoh sederhana dari dunia kerja kalian yang saat ini sedang kalian kerjakan tuh yang mencerminkan sikap bela negara? Mungkin Kak Indah atau siapa yang bisa menjawab? Hal yang paling sederhana itu mungkin meningkatkan minat baca ya. Karena minat baca tuh berarti banget. Mungkin kalau di lingkup pekerjaan, ini tidak hanya berlaku di ASN, saya rasa bisa berlaku di semua lini pekerjaan itu ada keinginan untuk membaca baku aturan yang berlaku. Karena saya sebelum di ASN juga sudah sempat bekerja ke Anissa, dan ini tuh terjadi di banyak perusahaan. Kalau menurunnya minat baca, terutama baca aturan yang berlaku, itu tuh sangat berpengaruh dalam kehidupan pekerjaan ya. Karena kebanyakan orang itu tidak tahu aturan yang berlaku itu seperti apa, SOP-nya seperti apa, sehingga mereka hanya berasumsi. Mereka itu bekerja berdasarkan asumsi, oh sepertinya ini boleh, oh sepertinya ini bisa. Sedangkan asumsi-asumsi ini bisa menjadi asumsi liar. Nah, kalau sudah menjadi asumsi liar, itu bisa menjadi embrio-embrio pelanggaran seperti korupsi mungkin itu bisa terjadi asal mulanya dari situ. Jadi itu malah jadi bisa merusak bangsa sendiri, bukannya kita membela negara gitu. Kalau dari saya sih, sepertinya itu menjadi masalah yang kelihatannya sepele, tapi itu krusial gitu, Kak Anissa. Betul ya. Terutama minat baca saat ini di masyarakat juga rendah ya, kurangnya literasi terhadap aturan atau apapun yang terjadi di sekitar kita. Kita juga perlu menggalakkan minat baca tersebut ya Kak. Terutama kita juga di bidang CASN ini harus Iya. membaca SOP yang berlaku, mungkin ya aturan-aturan yang berlaku. Seperti itu. Apalagi kita sekarang jadi bekerja di bidang media ya, di mana kita juga ada produk news report ya, itu kalau misal kitanya juga tidak ada sense of reading, saya kira itu juga sulit ya untuk membuat sebuah report yang menarik untuk dibaca gitu. Betul banget Mbak. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan juga terkait hal ini? Bela negara ya. Mungkin dalam benak kita kan kita berpikir, ini tugasnya militer nih, benar kan? Atau polisi atau yang pokoknya keamanan lah seperti itu, keamanan negara.
tapi sebenarnya itu adalah partisipasi kita semua kan sebagai warga negara. Bukan bukan harus yang punya profesi di ASN, bukan. Dia tuh semua profesi, apapun itu, entah dia swasta, sebenarnya bisa. Dan juga di lingkungan-lingkungan kecil, kita bisa memulai bela negara itu di lingkungan-lingkungan kecil. Contohnya keluarga, terus masyarakat sekitar, dan hal-hal sederhana seperti gotong royong, membuang sampah pada tempatnya, itu tuh sebenarnya hal-hal sederhana bagaimana cara kita untuk membela negara. Mungkin untuk di bidang akademik ya, anak sekolah begitu, mungkin bisa meningkatkan prestasi di akademiknya. Terus kalau di bidang olahraga mungkin meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Kalau kita ASN ya sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa kita harus menjadi ASN yang berakhlak. Jadi kita menerapkan semuanya itu. Dan untuk yang seperti ibu-ibu rumah tangga itu pun jangan berkecil hati. Mereka bisa melakukan hal-hal bela negara itu dengan hal-hal kecil. Menurut saya sih seperti itu, hal-hal sederhana. Tidak hanya harus menjadi tentara ya, kayak Nah, gencatan benar. senjata dan Nah, lain-lain. Tapi benar. profesi di sekitar kita pun itu adalah contoh bentuk dari bela negara di lingkungan sehari-hari gitu ya. Benar. Iya. Terima kasih atas jawabannya Kak Indah dan Kak Frankie. Sekarang kita lanjut nih, ada pertanyaan lagi. Dalam menghadapi tekanan dan tantangan birokrasi yang saat ini ada di Indonesia, menurut kalian tuh bagaimana sih cara kalian menjaga semangat nasionalisme dan tetap profesional? Boleh Kak Afwandi mungkin menjawab? Menjawab tantangan ya. Kalau Ya. menjawab tantangan itu sih menurut saya ya, kita tuh karena sebagai ASN itu kita itu kan melayani publik ya, melayani masyarakat. Jadi sih menurut saya sih tantangannya itu di kita sepertinya harus ini sih, apalagi di zaman sekarang dunia digital ya. Jadi untuk memberikan informatif ke masyarakat itu melalui digital lebih digiatkan lah gitu, apapun cerita seperti program-program pemerintah yang baik untuk masyarakat, informatif yang dibutuhkan masyarakat, kita itu harus lebih cepat dah untuk memberikan informatif kepada mereka melalui digital gitu. Kalau untuk semangat nasional sih di kita sebagai kerja di dunia ASN, kita harus integritas lah ya untuk setiap pekerjaan kita harus konsisten bekerja jujur, melayani dengan empati, dan mencari solusi lah bagaimana untuk mengatasi keterbatasan kita dalam memberikan pelayanan publik ini gitu. Nah, terima kasih kepada semua narasumber. Jawabannya benar-benar membuka insight baru ya bagi kami para CASN juga. Terima kasih banyak atas insight-nya dan semangat yang luar biasa hari ini. Semoga perbincangan ini tidak hanya menjadi inspirasi, tapi juga dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk mencintai tanah air lewat hal-hal sederhana namun bermakna. Oleh karena itu, sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Bangga Berbangsa. Tetap semangat, tetap cinta Indonesia, dan terus berkontribusi untuk negara ini. Merdeka! Terima kasih para narasumber. Terima kasih Mbak.